فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا أيها الراجون منه شفاعة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasyiril haqqa bil haqq wal hadi ila firatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta, Nabi kita tercinta, Rasul kita tercinta, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita lihat kitab Nasaihul Ibadnya, makalah ke-26, halaman 61. Bismillahirrahmanirrahim. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan wahyu kepada sebagian para anbiya, yaitu para nabi. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada nabi-nabi man lakiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Barang siapa yang menemuiku dengan maut, dengan kematian, menemui Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita kembali ke sisinya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan, barang siapa menemui aku dengan mati atau dengan maut atau dengan kematian, sedang ia mencintaiku. Mati kita dalam cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka aku akan masukkan ia ke dalam syurga. Mau mudah masuk syurga, cintai Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala,
itu sangat mudah. Tidak sulit. Bagaimana cara tercepat mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah. Jadi apa nih yang mesti dilakukan bagi mereka yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallah. Kuncinya cuma satu. Nggak ada dua, nggak ada tiga. Untuk kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya? Fattabi'un, maka ikutilah aku. Artinya, kalau kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengikuti Nabi, mereka cinta kepada Nabi, apa yang mereka akan dapatkan? Di dalam firman tersebut dikatakan, yuhibbukumullah, maka kalian akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi siapapun yang mengatakan aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus cinta kepada Nabi. Dia harus ikuti Nabi. Kalau dia katakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka katakan aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana contoh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau bagi mereka yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Kenapa? Karena udah dicintai Allah. Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang bagi mereka yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagi orang yang mati dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mudah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam itu tatkala dalam keadaan syakratul maut, dalam keadaan sakit, beliau dikatakan, diingatkan, ya Imam, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, kalimat itu ente nggak usah ingetin buat aneh.
kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu udah menyatu dengan darah aneh, dengan kulit aneh, dengan bulu-bulu aneh, dengan jasad aneh. Tiap detik kalimat tersebut aku ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang yang cinta kepada Allah. Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir diingatkan oleh istrinya di dalam syakratul maut, wahai suamiku, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa beliau katakan? Kau enggak usah ingatkan kalimat tersebut. Kalimat tersebut sudah menyatu dengan darahku, dengan dagingku, dengan kulit-kulitku, dengan bulu-buluku. Tiap detik kalimat tersebut aku ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa banyak dalam sehari semalam kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Berapa menit sekali kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa jam sekali kita ingat kepada Allah dan Rasulnya? Berapa hari sekali kita ingat kepada Allah dan Rasulnya? Lihat para salafun salih mengajarkan kita bagaimana kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Umar Al-Mukhtar suatu saat rumahnya kerampokan. Berapa banyak harta mereka, harta beliau disikat. Ada seseorang datang, ya Imam, tidak ada wajah sedih, wajah pusing, wajah lemes tatkala hartamu pada hilang. Apa jawaban beliau? Seluruh harta duniawiku walaupun hilang semuanya tidak aku pikirkan sedikit pun. Tapi kalau cinta Allah hilang dari diriku, baru aku akan memikirkan hal tersebut. Coba kita, ya, jangankan ratusan juta, jangankan puluhan juta, ratusan ribu satu rumah tahu. Siapa yang lihat duit gua di sini? Ini duit hilang di sini nih. Tadi di sini nih. Ya enggak? Ini siapa nih yang pakai handphone? Tadi kotanya masih ada, sekarang nggak ada. Udah geringsengan. Tapi mereka pecinta Allah dan Rasulnya, tatkala dunia hilang dari mereka, kenikmatan dunia jauh hilang, kecuri, kerampok, keambil oleh seseorang, mereka akan tersenyum, tapi mereka akan bersedih kalau mereka kehilangan kecintaan dari Allah dan Rasulnya. Ya, nah dengan itu, kalau mau mudah masuk dalam syurga, dimasukkan ke dalam syurga, kuncinya satu, cintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Cintai kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta ame Nabi, apa yang Nabi perintahkan kerjakan, yang Nabi larang tinggalkan. Ya, makanya Nabi itu ngajarin kita jauhi dunia, utamakan akhirat. Tuh, ya. Nggak ada pemimpin umat di dunia yang tidur bantalnya itu dari tanah liat, nggak ada. Cuma Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi tinggalkan kecintaan kepada dunia. Sampai malaikat Jibril katakan, "Qul ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad, jika kau inginkan Jabal Uhud, gunung Uhud, detik ini akan aku jadikan emas untukmu." Tapi apa jawaban Habibuna Muhammad SAW? Tidak ya Jibril, aku tidak menginginkan gunung Uhud dijadikan emas untukku. Kenapa? Karena Nabi cuma dihina, dicaci maki, itu pemimpinmu, itu presidenmu Muhammad, orang miskin, orang susah, nggak punya apa, itu kau jadikan presiden, kau jadikan pemimpin. Dia punya harta apa? Punya jabatan apa? Malaikat Jibril mendengar itu turun meminta kepada Habibuna Muhammad SAW. Tapi Nabi nggak menginginkan itu. Kalau Nabi menginginkan, saat itu juga gunung Uhud akan menjadi emas untuk Habibuna Muhammad SAW. Artinya Nabi ajarin kepada kita
jauhkan kecintaan kita kepada dunia, timbulkan kebesaran di dalam diri kita, di dalam hati kita, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi katakan, jika sedetik saja hilang cinta Nabi di dalam hatiku, maka aku akan pusing puluhan tahun. Padahal sedetik lenyap hilang kecintaan Nabi dalam dirinya, pusingnya puluhan tahun. Coba kita. Jangankan sedetik, sehari lupa Nabi juga nggak pusing-pusing. Ya. Nah, dengan itu ayo. Bagaimana hidup kita setiap hari bertambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Pikirkan itu. Ya, pikirkan. Makin hari makin bertambah sehingga tatkala kita mati dalam keadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan mikirin duit banyak, harta banyak, apaan banyak, jangan. Pikirkan makin hari makin bertambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man laqiyani wa huwa yakhafuni ajnabtuhu narin. Dan barang siapa menemuiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara dia takut kepadaku, ya, maka akan aku jauhkan dia dari api neraka. Siapa orang yang tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama hidupnya mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia enggak sholat bukan takut sama orang tua. Dia ninggalin sholat bukan takut kepada siapa-siapa, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin mencuri, tapi dia tidak mau mencuri. Kenapa kau tidak jadi ambil itu barang orang? Kan gak ada yang melihat. Allah maha melihat. Aku takut Allah Subhanahu wa ta'ala membenciku. Punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ciri-ciri aulia itu seperti apa? Aulia kekasih Allah. Ya. Ciri-cirinya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti apa? Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala la khaufun, mereka tidak pernah mempunyai rasa takut, walahum yahzanun, dan tidak pernah bersedih. Dia nggak pernah takut dengan urusan dunia. Dia nggak pernah takut dengan kenikmatan dunia yang hilang, yang lenyap dari dirinya. Walahum yahzanun, mereka juga tidak pernah bersedih di dalam perkara dunia. Ya, di dalam urusan duniawi mereka nggak akan pernah bersedih. Tapi kalau urusan akhirat, mereka sangat takut. Mereka sangat bersedih. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tatkala dia hanya kesiangan sedikit daripada sholat subuh, dia bayar dengan 2000 rakaat sholat sunnah, baru dia qadha daripada sholat subuhnya. Ditanya oleh seseorang, ya Syekh, kenapa baru saat ini engkau ini kesiangan sholat subuh dan kau bayar 2000 rakaat dengan sholat sunnah dan baru kau qadha? Kenapa? Karena aku takut kalau aku qadha doang aku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku takut. Coba kita, ya,
Ya. Ada gak nih di dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dijauhkan dari api neraka. Ayo, makin hari makin punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan makin menantang. Ya. Jangan makin menunjukkan diri kita berani. Ya. Habib, kemarin ada ditanya, Beb, kalau sholat id nggak diadakan bagaimana? Ane siap tanggung jawab dunia. Tapi kalau ente suruh ane tanda tanganin perkara dunia, ane tanggung jawab, ane pertanggungjawabkan, tetap sholat id. Apapun hukumannya. Ini ane bawa surat, ente tanggung jawab ukhrawiyahnya. Berani gak? Nggak berani. Ente suruh ane tanggung jawab dunia, ane siap. Tapi ente tanggung jawab akhirat, berani gak? Kita harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah namanya perintah Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jalankan, harus kita kerjakan. Walaupun kita harus mati di tempat kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang kita takuti. Ya. Penyakit ini menyebar banyak. Udah deh, aneh puluhan tahun nih aneh. Ente tahu, ditakut-takutin ame penyakit. Berasa gak ente nih, laki ya, yang laki nih ane tanya nih, puluhan tahun ente ditakut-takutin ame penyakit, ente nggak takut? Paham nggak? Penyakit apa? Hah? Tuh penyakit ganas bisa membunuh ente, tapi tiap hari ente makin banyak pakai. Apa? Ngerokok. Ente lihat bungkus rokok, rokok membunuhmu, betul gak? Ente takut gak? Ame corona belum ada label membunuhmu. Takut. Aneh bilang, nih dia nakutin aneh. Tiap tahun, alhamdulillah 15 tahun aneh isep gak mati-mati. Paham? Makin cinta kita kepada Allah, kembali kita kepada Allah. Hanya takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada mereka para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan dijauhkan dari api neraka. Orang yang jauh dari api neraka dekat ke surga. Terakhir dikatakan, waman lakiyani wa huwa yastahyi minni ansaitul hafadzatu zunuba. Dan barang siapa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menemuiku sementara dia merasa malu kepadaku, maka aku perintahkan malaikat hafadzah. Ya, malaikat hafadzah yang mencatat, yang menulis daripada baik buruknya kita, ya, yang menilai kita dari dosa-dosa tatkala kita hidup di dunia. Maka aku lupakan malaikat hafadzah terhadap dosa-dosanya. Tuh, ya, punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mana kita punya rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nggak nyebut Allah nggak malu. Ya, marah-marah, kesandung bukan disebut nama Allah, setan lo, monyet lo. Ya, iya, kebun binatang lebih afdol dia sebut daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, malu kita. Ke mall, aduh, kita pakai jilbab ke mall udah kayak orang apa ya?
Ini datang kantor gubernur pakai sendal jepit, pakai sarung, pakai baju koko. Beb, nggak boleh. Panggil gubernur, dia suruh turun. Mesti pakai sepatu, nggak bisa. Pakai sarung, baju koko, kopiah putih. Apa kita mesti malu? Mana? Tunjukkan kita Muslim, kita mukmin. Ke mall, pakai baju koko, pakai sarung. Kenapa? Ya, ane bilang, ame bini, kalau ente nyuruh ane nemenin ente ke mall pakai celana lepis, pakai kemeja, pakai topi pet, ente nyuruh ane nyari lagi. Tapi kalau pakai baju koko, pakai sarung, pakai kopiah kan nggak ada yang berani deketin. Oh iya juga ya, ajak duniawinya. Iya. Malu kita memakai pakaian yang diperintahkan dalam syariat. Ya, ente tahu tempat dong. Kita mau ngapain? Bukan mau sholat, mau nongkrong di depan. Masa pakai baju koko, pakai sarung, pakai kopiah? Kok pakai pakai jilbab, pakai baju panjang yang menutupkan aurat? Kenapa kita mesti malu? Nongkrong di hadap-hadapan mereka dengan kita memakai pakaian kebesaran kita. Lalu bagaimana malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika dosa-dosa kita ingin dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanamkan rasa malu di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita keluar rumah buka aurat. Malu kalau kita enggak ibadah dengan penuh keikhlasan. Malu kalau kita mau menjalankan satu ibadah tidak disertai dengan rasa ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, Allah jaga kita semua, Allah lindungi kita semua, Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita semua. Kita ditempatkan di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dilupakan seluruh dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan satu kunci kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, kuatkan iman dan Islam kami, kuatkan kecintaan kami kepadamu ya Allah dan kepada kekasihmu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan kecintaan kami kepada duniawi, jauhkan kecintaan kami kepada harta, tahta, jabatan dan lain-lainnya, tapi timbulkan kebesaran di dalam hati kami, kecintaan kepadamu ya Allah dan kecintaan kepada kekasihmu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kebesaran kecintaan kepadamu ya Allah dan kecintaan kepada kekasihmu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami akan mendapatkan harta yang kekal, jabatan yang kekal, kemuliaan yang kekal dan abadi, yaitu di dalam syurgamu ya Allah bersama kekasihmu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam segala urusan-urusan kita, urusan duniawi kita maupun urusan ukhrawiyah kita, dan apa yang jadi niat, hajat, tujuan kita yang baik, yang karena Allah, yang karena Rasulnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita punya niat, punya hajat, punya tujuan hanya untuk duniawi saja, maka ya Allah jangan kau ijabah hajat dan tujuan kami. Timbulkan hajat, tujuan kami hanya untuk Allah dan Rasulnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Ya Allah ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina garib, hajat ad-dunya bil maisharah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.